Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023. Suram Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya dan lanjutan daripada review sore kemarin, langsung aja kita bahas. Dan kita mulai di time frame weekly. Tapi sebelumnya saya akan membahas hasil news yang rilis semalam ya, yaitu CPI. Langsung aja kita cek, saya menggunakan website daripada forexfactory.com. Oke, dari data yang rilis ya semalam pukul 19.30 di sini high impact tentunya ada core CPI dan CPI yearly over yearly. Dan posisi yang mau saya bahas di sini adalah CPI yearly over yearly ya, yang tentunya dari data sebelumnya previousnya adalah 3%. Dan diprediksi atau ekspektasi ya yang diharapkan adalah ada kenaikan sebesar 3,3%. Tapi di sini aktualnya itu menghasilkan 3,2%. Ya tentunya jika mana data tersebut rilis seperti halnya 3,2%. Nah di sini kan menghasilkan angka yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena ekspektasi yang diharapkan adalah 3,3%, tapi menghasilkan angka di bawah ekspektasi. Jadi makanya kalau kita lihat kemarin indeks dolar secara keseluruhan terjadi pelemahan dari data yang rilis ya, respon pasar di awalnya ya. Nah tapi kalau kita perhatikan dari data previousnya adalah 3%. Tentunya inflasi ada kenaikan sebesar 3,2%. Nah ini yang menunjukkan aktivitas adanya kenaikan atau positif terhadap indeks dolar. Dan tentunya kalau kita perhatikan dari data rilis CPI semalam, indeks dolar tentunya dari data pertama kali keluar tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini menjadikan indeks dolar bergerak turun yang cukup signifikan di beberapa menit ke depan. Dan tentunya setelah itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan data daripada previousnya. Dan aktualnya ini menghasilkan kenaikan daripada inflasi tersebut, yaitu sebesar 3,2%. Jadi artinya belum berhasil menekan hingga 2% untuk data yang rilis saat ini. Dan ini memungkinkan ya, tapi ini belum bisa dijadikan acuan utama ya. Masih ada data-data selanjutnya selama nanti bulan September ini. Tentunya dengan posisi seperti ini nih menjadikan si Jeremy Powell ya tentunya sikapnya bisa hawkish gitu loh. Bisa akan menaikkan tingkat suku bunga lagi karena si Jeremy Powell melihat data inflasi ini masih cukup tinggi dan masih sangat kuat karena belum berhasil turun di targetnya yang diharapkan oleh Jeremy Powell sebesar 2%. Nah, dari sisi lain ada unemployment claim ya. Di sini menghasilkan angka dari 227.000 ya previousnya dan ekspektasinya adalah 231.000. Tentunya kan ada banyak orang yang mengklaim mengenai pengangguran dan menghasilkan angka jauh di atas daripada forecast yaitu 248.000. Dan disinilah yang menjadikan pelemahan ya terhadap indeks dolar atau negatif terhadap indeks dolar. Karena banyaknya orang yang klaim pengangguran di data yang rilis semalam pukul 19.30. Dan ya secara keseluruhan memang respon pasar di awal itu menunjukkan aktivitas adanya dorongan yang cukup signifikan terhadap indeks dolar dan kemudian kembali lagi menguat. Itu datanya yang rilis saat ini. Jadi inflasi Amerika saat ini adalah sebesar 3,2%. Dan apakah dengan hasil ini akan merubah daripada data yang biasa kita cek ya, yaitu CME FedWatch Tool. Coba kita cek dulu posisinya. Nah ini dari data FedWatch Tool ya, dari CME. Kalau kita perhatikan untuk sampai dengan posisi saat ini ya, respon pasar masih mengharapkan 89%, yaitu tetap mempertahankan suku bunga ya sebesar 5,5% dan 11%-nya itu mengharapkan ada kenaikan tingkat suku bunga sebesar 25 basis point. Dan secara keseluruhan ini data masih belum berubah ya, masih sangat tinggi 89,0% menunjukkan pengharapan untuk mempertahankan suku bunga. Jadi mereka semua mengharapkan sikap Jeremy Powell yaitu dovish gitu. Ini posisinya sampai dengan saat ini ya belum ada perubahan. Dan kalau kita perhatikan secara
pergerakan indeks dolar ya di hari kemarin nih Anda bisa lihat. Nah, ini yang saya maksud tadi ketika rilis inflasi ya CPI sebesar 3,2%, tidak sesuai yang diharapkan oleh pasar dan tentunya negatif terhadap indeks dolar. Terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, hingga mencapai titik terendahnya di 101,78. Dan kita ketahui karena data tersebut masih di atas daripada previousnya, yaitu di atas daripada 3% dan menghasilkan 3,2%. Akhirnya indeks dolar bergerak positif dan terjadi kenaikan ya, menurut saya cukup signifikan karena berhasil break di atas daripada open paginya dan menunjukkan kenaikan sampai bergerak konsolidasi di akhir sesi penutupan. Ya tentunya dengan adanya dorongan indeks dolar bergerak positif karena inflasinya menghasilkan kenaikan sebesar 3,2% di bawah ekspektasi. Nah, menurut saya ini berpotensi akan melanjutkan kenaikan yang cukup signifikan di pergerakan berikutnya. Tapi karena saya melihatnya indeks dolar ini pun masih dalam masih dalam tren turun ya. Masih dalam tren turun sebelumnya karena di sini sudah ada break posisi kalau secara teknikal ya. Dan batas atasnya hanya di 102,84. Tapi kalau hari ini dia break di atas 102,84 ya tentunya trennya akan berubah menjadi tren bullish secara teknikal. Tapi nanti malam juga akan rilis high impact tidak kalah pentingnya yaitu PPI, dan ini sudah saya bahas di jadwal kalender ekonomi. Silakan ditonton, silakan dicek untuk hasilnya atau untuk prediksinya seperti apa. Oke, sekarang kita akan lanjutkan di analisa berikutnya ya, yaitu XAU/USD. Kita lihat dulu di time frame weekly ya. Seperti biasanya kalau hari Jumat gini untuk hari terakhir ya, untuk sempurnanya candle weekly di close di hari Sabtu pagi. Kalau saya melihat di weekly di sini untuk XAU/USD terlihat jelas posisinya tekanan sellernya sangat kuat ya selama 1 minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ini. Dan kalau kita perhatikan daripada high-nya ini semakin menurun ya, high weekly-nya semakin menurun, kemudian low-nya juga semakin menurun. Terjadi perubahan penurunan hingga 1911,9 daripada sebelumnya low weekly-nya 1923,92. Ini artinya masih memiliki momentum seller yang sangat signifikan ya. Dan body candle-nya juga sudah semakin besar, Anda bisa lihat. Ini untuk sementara tapi ya, kita lihat hari ini. Kalau hari ini responnya masih dalam posisi bearish, dan itu tentunya akan menguji kuat 1900, ini kunci utama ya, level psikologinya sampai dengan 1892,88 menjadikan titik kunci di time frame 4 jam yang tentunya masih menunjukkan aktivitas bullish. Gambarannya seperti itu. Dan kalau kita lihat range pergerakan selama hari Senin sampai dengan hari Jumat ini baru berkisaran 34,74 dolar ya, 34,74 dolar per troy ounce. Artinya ada penurunan sebesar minus 1,78%. Dan kalau nantinya seperti biasanya dia menutup range 50 dolar masih memungkinkan itu di wilayah area level psikologi. Dan tentunya di kisaran 1890-an akan berada di level ini 92. Ya, ini menjadikan targetnya saat ini. Ya, ini gambarannya. Kalau betul-betul dorongan seller masih melanjutkan, karena news hari ini PPI ini menunjukkan ekspektasinya adalah di atas daripada previous ya. Daripada previousnya gitu loh. Artinya kecenderungan indeks dolar bisa bergerak positif kembali gitu kalau datanya aktualnya sesuai dengan forecast ya. Itu nanti akan rilis pukul 19.30. Oke. Ini secara weekly ada perubahan data ya, di mana high-nya semakin menurun, kemudian low-nya juga semakin menurun. Ini menunjukkan aktivitas adanya seller momentum yang sangat kuat sampai dengan posisi saat ini. Dan kalau kita perhatikan di time frame daily, nah ini di time frame daily-nya ya. Ini yang saya maksud posisinya ya, saat ini sudah memasuki area 78,6% di 1913,10, dan titik uji berikutnya adalah di 1903,94 sampai dengan level psikologi. Karena pergerakan di hari Kamis yang kita harapkan bisa sampai dengan 30 dolar per troy ounce ini tidak sampai. Ya, pergerakannya dalam satu hari hanya berada di area 18,20 dolar per troy ounce.
Ya, di bawah $20 per troy ounce menurut saya dalam satu hari pergerakannya tidak terlalu besar ya range-nya. Volatilenya tinggi teman, kalau kita lihat range-nya ini tidak terlalu besar, hanya sebesar $18,2 per troy ounce. Ini posisinya dan terbentuk bearish pin bar ya yang cukup signifikan. Karena kalau kita lihat momentum buyersnya sempat sentuh 1928,98 ya. Kemudian terjadi lanjutan penurunan, tekanan sellernya sangat kuat. Gagalnya di time frame daily, breakout di 1925,02. Ini yang menunjukkan bahwasanya tidak ada kemampuan buyer mempertahankan posisinya di atas 1925,02. Ya, kalau posisinya itu terjadi close di atas level 1925,02 batas breakout daily-nya, ya melanjutkan kenaikannya. Tapi ternyata hasilnya karena daripada sentimen pasar menunjukkan hasil CPI yang begitu masih memanas ya, masih di atas 3%, menghasilkan 3,2% untuk inflasi saat ini. Ini direspon pasar karena adanya ketakutan si Jeremy Powell bakalan bertindak sikapnya hawkish ya. Dan ini menunjukkan tekanan yang cukup signifikan membentuk bearish pin bar. Nah, ini apakah akan melanjutkan lagi penurunannya? Ya tentunya kalau kita perhatikan bertahap ya dari terbentuknya candle bearish pin bar ini, maka batas breakoutnya saya geser sampai dengan open yang menunjukkan penurunan sampai candlenya warnanya merah. Batasan saat ini sudah berubah ya, bergeser di 1914.10 yang memang dekat dengan harga running saat ini. Tentunya kalau hari Jumat ini candlenya ditutup candle bullish seperti ini ya. Nah, candle bullish, maka ada peluang, ada potensi masih menunjukkan aktivitas adanya bullish kembali untuk XAUUSD. Tapi kalau posisinya betul-betul terjadi pembentukan bearish ya, menggambarkan pergerakan penurunan dari hari Jumat ini, ya tentunya akan menunjukkan aktivitas dorongan seller dan bisa menjadikan pergerakan ini minggu depan bisa kembali lagi turun. Tapi tentunya nanti saya akan update ya perkembangannya untuk weekly-nya. Dan sementara seperti ini untuk hari Jumat menurut saya masih memiliki potensi penurunan, tapi setidaknya nanti kita akan cek area mana yang menjadikan titik retest ya. Apakah bisa mencapai 1923 atau ada beberapa momentumkah di sini, nanti langsung aja kita bahas di time frame yang lebih kecil. Kita lihat di time frame 4 jam. Nah, ini di time frame 4 jam sudah yang pertama ya, sudah saya gambarkan mengenai target weekly-nya, yaitu sampai posisi 1896.50 ya. Kalau memang ada potensi yang cukup signifikan. Dan 1892.88 adalah batas daripada dorongan dari key supportnya di time frame 4 jam. Nah, posisi saat ini setelah terjadinya breakout nih ya, batas breakout time frame 4 jam saya tandain di sini dan sudah berhasil di breakout ya. Ini posisinya yang cukup signifikan, hampir memiliki tidak ada ekor atas dan ekor bawah ya, seperti itu, hampir tidak ada, atau ada pembentukan Marubozu bearish. Ini momentum seller yang sangat signifikan ya sebelumnya, dan posisinya ini menunjukkan aktivitas yang sangat signifikan, tekanan seller yang begitu kuat dan berhasil breakout tentunya di bawah 1916.66. Ini batasannya yang saya tandain di review sore kemarin. Dan kalau kita perhatikan, kalau untuk pagi hari ini menurut saya retest ini nanti kita akan cek ya di time frame yang lebih kecil, karena batasan dari time frame 4 jam saat ini saya kunci di level 1920.47. Artinya area tersebut kalau memang betul-betul tekanan buyersnya akan kembali lagi menguat, ya area daripada time frame 4 jam di posisi batas breakoutnya 1920.47 itu menjadikan titik kunci saat ini. Ya, secara tren ya untuk time frame 4 jam masih dalam tekanan bullish, kecuali kalau level 1892.88 ini di breakout, dan tentunya ini sudah memasuki area yang memiliki potensi yang cukup kuat ya, mempertahankan daripada laju seller saat ini.
Tapi kalau dilihat dari sisi kiri, hati-hati, ini karena ini juga sudah saya sampaikan, di sini tuh ada area compression yang rawan akan terjadi sweep liquidity, dan terbukti saat ini sudah berada di area ini ya, sudah terjadi sweep liquidity ya, posisi di sini. Karena kalau kita lihat sampai dengan area yang di level bawah ini rawan juga terjadi sweep liquidity. Artinya menurut saya dorongan seller ini sangat signifikan untuk menyapu bersih dari posisi yang membentuk area compression tersebut. Intinya di situ. Ya, jadi rawan juga untuk market ini akan melanjutkan penurunannya. Karena di time frame 1 jam itu trennya masih dalam posisi tren turun ya. Untuk intraday day trade-nya masih dalam posisi bearish. Oke. Sekarang kita akan cek di time frame 1 jam setelah kita tandain ya. Nah, posisi saat ini kalau dilihat dari time frame 1 jam, ini sementara membentuk sebuah area compression. Tapi yang perlu saya bahas di sini adalah sudah terjadi perubahan struktur kembali ya menurut saya. Dari kemarin ketika rilis news, posisinya XAUUSD sempat terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, respon di pasar. Karena data tidak sesuai dengan ekspektasi ya, di awal terjadi bullish sampai dengan area zona pantau di order block time frame 1 jam ini 1929.31 sampai 1931.13 direspon ya secara signifikan, langsung terjadi penurunan dan close di bawah area daripada order blocknya dan melanjutkan penurunannya hingga penutupan. Dan posisi ini ketika naik kemarin mengambil daripada swing target saya ya, saya tandain target breakout untuk posisi di sini yaitu di 1927.52 yang menunjukkan adanya sempurnanya ya posisi range daripada pergerakan XAUUSD di hari kemarin. Dan tentunya di sini sudah ada breakout structure ya, breakout structure sudah terjadi, artinya turunannya ini lebih besar. Intinya di situ akan menunjukkan struktur yang memberikan dorongan bearish yang cukup signifikan. Ini terjadinya breakout structure kemarin ya, tentunya seperti ini. Dan saat ini menurut saya akan melihatnya, yang pertama adalah target berikutnya kalau ini terjadi kenaikan ya. Di posisi ini adalah targetnya minimal. Oke, kita akan tandain dulu. Ini menjadikan target saya. Untuk kenaikan berarti bisa di atas daripada area resisten tersebut. Masih ada peluang seperti itu. Ya, masih ada peluang seperti itu. Dan kalau kita perhatikan sebentar, ini saya pindah ke sini ya. Ini saya pindah ke sini. Nah, seperti ini. Kalau untuk hari ini tentunya akan menguji kuat dulu ya. Ini adalah batas breakout tadi dan saya melihatnya di sini juga ada potensi ya, apakah akan kembali lagi ke area resisten ya di posisi ini, apa kembali ke sini, nanti kita akan cek. Karena pergerakannya ini kan hanya bergerak membentuk sebuah area compression ya, besar kemungkinan menurut saya compressionnya ini bisa melanjutkan daripada penurunan saat ini. Untuk detailnya kita bisa cek di time frame kecil, contoh 30 menit. Maka di sini menurut saya dari pergerakan compression ini akan menunjukkan, sebentar saya hapus dulu. Nah, akan bergerak seperti ini. Menurut saya berpotensi akan melanjutkan penurunannya. Ya, seperti ini sampai nanti kurang lebih ya, biasanya range Asia itu kisaran $5 ya. Dan perlu kita pantau adalah area ini. Di sini ada order block. Jadi setelah dia membentuk pergerakan kecil-kecil, besar kemungkinan area compression ini disapu bersih oleh pergerakan impulsif. Nah, seperti ini tinggal pantau di sini ya, menjadikan titik zona pantau kembali. Saya jadikan zona pantau dan bergerak turun. Oke. Ini gambaran saya dari pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, nantinya menurut saya seperti ini ya. Dan tentunya ini saya akan tandain, saya geser dulu posisinya. Ini saya jadikan zona pantau saya ya, posisinya di sini. Ketika nanti di zona pantau tersebut ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, besar kemungkinan saya akan sell di area tersebut untuk melihat adanya lanjutan daripada penurunan saat ini. Secara keseluruhan sentimen pasar masih melihatnya tekanan seller ya yang cukup signifikan ya, melakukan penjualan gold besar-besaran karena terjadinya penurunan yang cukup signifikan dari data yang rilis semalam.
Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.